Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqamah, konsisten untuk selalu mensyukurinya dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, pada pengikutnya, pencinta sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan sebuah kisah yang diambil dari Al-Qur'an, kisah salah satu nabi yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu Nabi Ayyub alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bahwa mereka adalah ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Jadi mereka orang-orang atau para nabi itu adalah orang-orang yang oleh Allah telah diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Maka kita diminta untuk mengikuti petunjuk mereka, menjadikan mereka sebagai idola. Para anbiya itu dijadikan sebagai idola, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Ayyub ini sangat sedikit ya, berbeda dengan kisah Nabi Musa alaihissalam yang begitu sangat banyak, bahkan paling banyak, bahkan diceritakan lebih dari 100 kisah dalam Al-Quran gitu. Beliau adalah orang yang sangat kaya raya, kemudian punya peternakan yang sangat banyak, punya unta, punya kambing begitu. Kemudian juga beliau punya keluarga yang banyak juga, putra-putrinya sangat banyak. Kemudian juga beliau memiliki fisik yang luar biasa gagah begitu ya, ganteng, fisiknya luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji beliau ya. Jadi menguji Nabi Ayyub alaihissalam dengan diambil semua nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub. Allah berfirman, "Wadhkur 'abdana Ayyuba idnada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbin wa azab." Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Robnya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksanya. Dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir menjelaskan bahwa ketika Nabi Ayub, beliau orangnya sangat luar biasa, senantiasa bersyukur, senantiasa berinfak yang banyak, selalu menyantuni begitu kan. Orangnya sangat dermawan, beribadah kepada Allah tidak hentinya begitu. Maka kemudian setan mencoba menggoda dengan cara diambil semua nikmat yang pernah diberikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan begitu ya, bagaimana setan membakar begitu binatang-binatangnya, kambingnya dimatikan semuanya, kemudian sapinya juga dimatikan semuanya. Dan menariknya, ketika setiap
ada nikmat yang diambil, apa yang diucapkan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub mengatakan, alhamdulillahilladzi huwa a'taha wa huwa akhwadaha. Segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala, dialah yang memberikan, maka dia pula yang mengambil. Jadi setiap untanya habis, terbakar, mati, Nabi Ayub mengatakan alhamdulillahilladzi huwa a'taha wa huwa akhwadaha. Kambingnya mati, habis, sama juga begitu kan. Ketika Iblis melihat Nabi Ayub ternyata tidak berubah sedikit pun begitu ya. Beliau tetap sabar, beliau tetap taat kepada Allah. Maka diambillah keluarganya, anak-anaknya mati. Anak-anak keturunannya mati semuanya, tidak ada yang tersisa begitu kan. Diganggu oleh setan. Setan yang membuat mereka celaka. Makanya dalam Al-Qur'an menyebutkan Rabbi anni masaniya syaitanu binusbi wa azab. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan kesiksaan. Ternyata ketika setiap anaknya diambil juga hanya mengatakan alhamdulillahilladzi huwa a'taha wa huwa akhwadaha. Jadi sama kalimat yang terucap adalah segala puji bagi Allah, yang Allah telah memberikannya, Allah pula yang mengambilnya. Sampai semua anaknya habis. Kita bisa bayangkan kalau kita kena musibah, salah satu keluarga kita meninggal saja, kita sedihnya mungkin beberapa hari. Bahkan bagi orang yang tidak kuat bisa jadi menyalahkan Allah begitu ya. Tapi ternyata Nabi Ayub begitu sabar luar biasa. Ketika tidak keturunannya atau keluarganya diambil, Nabi Ayub tetap istiqomah. Maka kemudian Nabi Ayub diberikan diuji dengan yang kaitannya dengan fisik badannya begitu. Beliau diuji dengan sebuah penyakit yang disebutkan dalam tafsir bahkan sebelumnya tidak pernah begitu. Ada yang menyebutkan lepra, ada yang menyebutkan ya terkait dengan penyakit kulit ya begitu. Bahkan ada disebutkan beliau penyakit cacar, ya orang yang pertama cacar itu adalah Nabi Ayub gitu. Betul-betul diberikan ujian yang luar biasa sampai beliau itu diasingkan. Jadi semua orang mengasingkan kecuali istrinya, dan ada saudaranya 2 orang yang tetap setia selalu mengunjungi. Tetapi selain itu semuanya pergi jauh karena efek dari penyakit itu yang luar biasa, tidak sembuh-sembuh, yang semuanya diambil kecuali lisannya dan hatinya yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama Nabi Ayub diuji ini? Ada yang menyebutkan 18 tahun, ada yang menyebutkan 7 tahun, ada yang menyebutkan 13 tahun. Jadi selama 13 tahun ini tetap Nabi Ayub konsisten berada dalam ketaatan kepada Allah, tidak ada sedikit pun untuk menjadi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Sampai akhirnya saudaranya yang 2 orang itu ada semacam suuzon lah begitu kan. Dalam hadis ini disebutkan faqala ahaduhuma li sahibihi ata'lam laqad adnaba ayyuba danban ma adnabahu ahadun. Jadi 2 orang saudaranya itu sampai suzon. Ini Nabi Ayub nih punya penyakit seperti ini yang tidak sembuh-sembuh, semua hartanya habis, keturunan habis. Pasti dia melakukan dosa besar. Dosa besar yang dia sudah lakukan sehingga diberikan ujian seperti ini. Jadi dia sudah melakukan dosa besar begitu ya. Kemudian qala sahibuhu wa madaka. Kemudian saudaranya mengatakan, apa itu? Kemudian mundu samania asyrata sanah lam yarhamhullah fayakshifu anhu. Sejak 18 tahun Allah tidak merahmatinya dan tidak menghilangkan penyakitnya sampai sekarang. Jadi saudaranya sampai suzon. Ini Nabi Ayub ini jangan-jangan punya dosa besar. Pasti dia memiliki dosa besar sehingga Allah tidak menyembuhkan. Ini sudah 18 tahun ini. Kita sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya.
sudah pusing juga kalau diberikan penyakit. Ini sampai 18 tahun. Maka Nabi Ayub tidak, atau dalam hadisnya fahazina, sangat sedih begitu ya. Beliau bisa bertahan dari ujian kehilangan harta, kekayaan yang sangat banyak hilang semuanya. Kemudian anaknya meninggal semua, dia bisa sabar. Badannya kena penyakit 18 tahun, dia bisa sabar. Tapi ketika ada orang seuzon bahwasanya dia disepertikan seperti itu karena Allah menyiksanya karena melakukan perbuatan dosa, maka dia sedih. Kenapa? Karena dengan seperti itu berarti kan orang sudah suuzon kepada Allah. Orang sudah suuzon kepada Allah. Padahal Nabi Ayub tidak pernah melakukan dosa besar, tidak pernah melakukan kesalahan begitu yang membuat dia diuji seperti itu. Diuji seperti itu ya karena beliau orang yang mulia. Kemudian Nabi Ayub berdoa, akhirnya Nabi Ayub berdoa, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Rabb yang sangat penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat beliau diuji selama 18 tahun, itu iblis itu berkali-kali menggoda Nabi Ayub agar dia tidak taat gitu. Nah, ada momen kesempatan iblis itu dia datang kepada Nabi Ayub. Jadi melalui dalam tafsir At-Tabari dijelaskan melalui istrinya begitu kan. Jadi Nabi Ayub diminta untuk menyembelih anak kambing. Dan sembelihan ini diperuntukkan untuk iblis. Jadi diajak untuk musyrik lah gitu kan. Diajak untuk melakukan kesyirikan ya. Ini disebutkan hadis ini Israiliyat ya, Israiliyat dalam tafsir At-Tabari begitu kan. Israiliyat itu kan ada 3 ya. Yang pertama yang tidak bertentangan dengan Islam, maka hadisu an Bani Israil wala haraj gitu. Boleh diceritakan dan tidak apa-apa kata Rasulullah SAW. Yang kedua yang bertentangan tidak boleh. Yang ketiga yang tidak menguatkan, yang tidak diingkari oleh agama Islam dan tidak juga dikuatkan oleh agama Islam, maka di situ adalah tawakuf begitu kan. Nah, dalam Qur'annya memang masaniya syaitan. Jadi syaitan yang membuat Nabi Ayub mendapat musibah tersebut begitu kan. Ya, dalam tafsirnya At-Tabari menjelaskan seperti itu tadi bahwa sampai bergaining lah begitu kan. Kalau pengen sembuh ya itu tadi melakukan kesyirikan. Tapi ternyata Nabi Ayub malah tidak begitu kan. Bahkan dia tetap konsisten. Bahkan dia berdoa itu karena takut jangan sampai orang-orang menjadi suuzon. Maka dia berdoa kepada Allah agar disembuhkan penyakitnya. Maka berdoalah kepada Allah. Doanya adalah anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau adalah Rabb yang maha penyayang. Aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Rabb yang maha penyayang. Menurut para ulama ini doa yang sangat luar biasa agungnya. Kenapa? Karena doa yang sangat agung itu adalah ketika menggabungkan 2 hal. Yang pertama adalah pengakuan bahwa kita ini sangat lemah, sangat punya kekurangan begitu. Kita ini fakir, betul-betul sangat banyak kekurangan. Ketika kita berdoa, ketika kita mengungkapkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengakuan bahwasanya Allah sangat luar biasa agungnya. Jadi ketika kita berdoa menggabungkan 2 itu lebih cepat untuk diijabah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Anni massaniya dur. Jadi pengakuan bahwasanya lemah, tidak ada apa-apanya begitu kan. Enggak ada apa-apanya, harta hilang, anak hilang begitu kan, kesehatan tidak ada. Kita ini tidak ada apa yang perlu disombongkan. Betul-betul mengaku sangat rendah. Kemudian wa anta arhamur rahimin. Dan Engkau adalah orang yang paling penyayang. Yang sayang banyak, tapi yang paling penyayang adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabulkan fastajabnahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlu. Jadi Allah lenyapkan penyakitnya dan kembalikan keluarganya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kembalikan, bahkan
Nabi Ayub disuruh menghentakkan kaki, kemudian keluar air, kemudian minum, sehat kembali, badannya segar kembali. Kemudian setelah itu hujan emas, begitu ya, hujan perak dalam hadisnya, sehingga dikembalikan. Kemudian keturunannya pun dikembalikan lagi, sehingga beliau punya banyak lagi putra dan sebagaimana biasa. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran. Yang pertama adalah bagaimana Nabi Ayub bisa bersabar sekaligus bersyukur ya pada saat beliau kaya, bersyukurnya luar biasa. Pada saat beliau ditimpa musibah, beliau sangat bersabar. Beliau tidak kokoh akidahnya. Bagaimana beliau kokoh akidahnya. Kita menyaksikan bulan yang lalu ada satu keluarga meninggal dunia yang mereka bunuh diri kan. Lompat dari lantai 22 begitu, 4 orang, suami istri, kemudian anaknya yang masih kecil, bunuh diri karena tekanan ekonomi. Berarti kan ini akidahnya tidak kuat begitu ya, karena timpaan ekonomi dia tidak kuat. Tetapi bagaimana Nabi Ayub, orang yang paling menderita, Imam An-Nawawi menjelaskan nanti di hari kiamat Allah akan mendatangkan 4 tipe Nabi yang menjadi hujah. Yang pertama adalah Nabi Sulaiman, untuk menjadi hujah bagi para penguasa dan orang-orang kaya. Sekaya apapun orang, sehebat apapun orang, tidak akan melebihi kekayaan atau kekuasaan Nabi Sulaiman. Sehingga kalau ada penguasa yang tidak bisa bersyukur, tidak taat karena alasannya dia berkuasa atau karena banyak sibuk, banyak harta misalnya, maka didatangkan Nabi Sulaiman. Kemudian yang kedua adalah orang yang Allah mendatangkan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau seorang budak, pernah episode hidupnya menjadi seorang budak. Bagaimana dia seorang menjadi budak tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak, ketika disuruh maksiat dia tetap teguh. Yang ketiga adalah Nabi Ayub. Jadi tidak ada orang yang paling menderita daripada Nabi Ayub. Maka ketika alasan saya tidak bisa maksimal ibadah karena sakit dan lain sebagainya, tidak mau taat kepada Allah, maka Nabi Ayub menjadi hujah. Sehingga orang yang tidak mau taat karena alasan penyakit, Nabi Ayub menjadi hujah. Yang keempat adalah Nabi Isa. Nabi Isa ini adalah Nabi yang paling miskin. Bahkan saking miskinnya tidak punya istri, tidak punya anak, gitu ya. Jadi didatangkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari kisah Nabi Ayub ini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana luar biasa sabarnya selagi syukurnya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini sifat sabar dan syukur, dan kita tidak terjerumus untuk tetap konsisten dalam ajaran agama ini, tetap bertauhid, tetap berakidah, tidak tergelincir sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Dia tidak tergoda oleh godaan setan yang mencoba menggodanya dengan iming-iming disembuhkan, tapi harus melakukan kesyirikan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.